Ya pemirsa, berikut adalah informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Reuters soroti sidang Nadiem. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat dipimpin oleh Nadiem Makarim menjadi sorotan internasional. Media asing Reuters melaporkan proses sidang dakwaan terhadap mantan menteri tersebut dengan nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Dalam laporannya, Reuters menyebut sidang dakwaan terhadap Nadiem Makarim digelar pada Senin 5 Januari 2026. Jaksa menilai korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook menyebabkan kerugian negara sebesar 125 juta dolar Amerika atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Jaksa juga mendakwa Nadiem telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809 miliar rupiah. Dalam dakwaan disebutkan bahwa proses tender dibuat dengan spesifikasi yang sesuai dengan sistem operasi Chrome sehingga menjadikan Google sebagai satu-satunya pengendali ekosistem terkait di Indonesia. Reuters menuliskan atas dakwaan tersebut Nadiem terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Meski demikian Nadiem melalui kuasa hukumnya membantah seluruh tuduhan dan menilai jaksa tidak memiliki bukti yang kuat serta meminta pengadilan membatalkan dakwaannya. Reuters juga menyoroti penggunaan Chromebook yang memerlukan akses internet stabil, sementara ketersediaan jaringan masih menjadi kendala di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Meski resiko ini telah diketahui sejak 2018, pengadaan tetap dilakukan. Dan kita ke informasi terpopuler yang kedua, Maduro muncul di persidangan federal Amerika Serikat. Mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk pertama kalinya muncul di hadapan pengadilan federal Amerika Serikat setelah ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat. Dalam sidang perdana di New York, Maduro menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan narkotika yang ditujukan kepadanya. Sidang digelar pada Senin 5 Januari 2026 kemarin di Pengadilan Federal Manhattan. Di hadapan Hakim Distrik Alvin Hellerstein, Nicolas Maduro menegaskan dirinya tidak bersalah dan menyebut masih sebagai presiden sah Venezuela sebelum pernyataannya dihentikan oleh hakim. Istri Maduro, Cilia Flores, yang turut ditangkap dalam operasi tersebut juga menyatakan tidak bersalah. Pengadilan menetapkan sidang lanjutan akan digelar pada 17 Maret mendatang. Sidang singkat berdurasi sekitar 30 menit itu berlangsung di bawah pengamanan ketat. Sementara di luar gedung, demonstran pro dan anti Maduro berkumpul. Maduro didakwa sebagai pemimpin jaringan perdagangan kokain lintas negara yang melibatkan kelompok bersenjata dan kartel narkoba. Maduro selama ini menyebut tuduhan tersebut sebagai alasan politik untuk menguasai sumber daya minyak Venezuela. Penangkapan Maduro memicu kecaman internasional. Rusia, China, dan sejumlah sekutu Venezuela mengecap operasi Amerika Serikat, sementara PBB mempertanyakan legalitas intervensi tersebut. Nah pemirsa, kini kita ke informasi terpopuler yang ketiga, Venezuela memanas. Situasi keamanan di Venezuela kembali memanas. Beberapa hari setelah operasi militer Amerika Serikat dan juga penangkapan Presiden Nicolas Maduro, rentetan tembakan terdengar di sekitar Istana Presiden Miraflores, Caracas pada Senin malam waktu setempat. Saksi mata melaporkan tembakan dilepaskan di area sekitar Istana Presiden Miraflores pada Senin malam. Sejumlah sumber menyatakan rentetan tembakan dipicu kemunculan drone yang tak dikenal yang terbang di atas istana. Pasukan keamanan kemudian melepaskan tembakan ke arah langit sebagai langkah antisipasi sekitar pukul 8 malam waktu setempat. Insiden ini terjadi hanya beberapa jam setelah Delcy Rodriguez resmi dilantik sebagai presiden sementara Venezuela menyusul penggulingan Nicolas Maduro. Meski demikian, intensitas tembakan dilaporkan jauh lebih rendah dibandingkan serangan subuh hari Sabtu yang berujung pada penangkapan Maduro. Sejumlah video yang beredar di media sosial menunjukkan apa yang diduga peluru penjejak ditembakkan ke langit, serta pergerakan cepat pasukan keamanan menuju Istana Presiden. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut. Dan pemirsa, kini kita ke informasi terpopuler yang terakhir. Mahathir dilarikan ke rumah sakit. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad dilarikan ke rumah sakit setelah dilaporkan terjatuh di kediamannya pada hari ini. Tokoh politik senior Malaysia itu saat ini menjalani observasi medis.
Menurut keterangan asisten pribadinya, Mahathir Mohamad dibawa ke Institut Jantung Nasional untuk menjalani observasi. Kondisinya dilaporkan sadar saat dievakuasi. Hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah Mahathir akan menjalani rawat inap. Asisten Mahathir menjelaskan insiden tersebut terjadi saat Mahathir berpindah dari area balkon menuju ruang tamu di kediamannya. Pihak keluarga dan staf saat ini menolak memberikan rincian lebih lanjut terkait dengan kondisi kesehatannya. Mahathir memang diketahui memiliki riwayat masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya ia juga pernah menjalani operasi bypass jantung dan hingga kini pihak rumah sakit belum merilis keterangan resmi terkait perkembangan kondisi terkini Mahathir. Tokoh yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia selama 2 periode ini pertama kali memimpin dari tahun 1981 hingga 2023, kemudian kembali berkuasa pada 2018 sampai dengan 2020.